Tes. Puji Tuhan, mari saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kembali kita pada siang hari ini dalam serangkaian ibadah doa puasa. Sepanjang hari ini kita berada pada sesi yang kedua. Mari kita akan mulaikan doa puasa pada sesi yang kedua saat siang hari ini. Kita pujikan nomor 214 penyanyi rohani, Saat Ini Saat Indah. Sebab kami manusia daging penuh dengan kelemahan, keterbatasan Tuhan. Tanpa urapan-Mu
kami tidak bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Sebabnya lewat percikan darah yang kami alami, lewat doa puasa sepanjang hari ini, kini semakin Engkau mencurahkan urapan-Mu, kuat kuasa Roh El Kudus semakin melimpah atas hidup kami ya Tuhan. Selama ibadah doa puasa sesi yang kedua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Sebagai imam besar kami Engkau hadir untuk mengimami ibadah kami dalam urapan kuat kuasa Roh El Kudus yang mengurapi, menguasai setiap kehidupan kami Tuhan. Mulai dari hamba-Mu yang akan menjalani ibadah dari puji-pujian sampai pemberitaan firman-Mu, urapilah, bukakanlah rahasia firman-Mu bagi kehidupan kami semua. Pemain musik, singers, operator LCD, semua kami umat-Mu baik ada di tempat ini yang mengikuti ibadah ini lewat siaran langsung, siaran tunda, Tuhan urapi semua jangkau kami, cengkeram kami itu sungguh-sungguh yang mampu mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa iblis kami tahu tidak senang melihat kami berbagai macam cara pekerjaan kelicikan yang menghalangi kami untuk Tuhan datang beribadah. Bahkan di saat kami beribadah, Tuhan dia berusaha mengalihkan konsentrasi kami kepada perkara yang lain. Semakin bersati kami panggil nama yang berkuasa menolak mengusirkan, yaitu di dalam nama Yesus, pergi darah Yesus yang berkuasa. Bila kebebasan, kemenangan bagi kehidupan kami semua. Sukacita dari surga yang mulai alami kami rasakan Tuhan. Di tengah-tengah kelemahan, penderitaan, kami merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah doa puasa sesi yang kedua siang hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi berkati Tuhan, mari pada sesi yang kedua ini lebih lagi kita datang kepada Tuhan untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan nomor 336, menikmati kasih-Nya Tuhan. Saat kita dekat dengan Tuhan, kita menikmati kasih kuasa Tuhan. Yesus kekasih jiwa, bawa padaku terang dalam peruhanku, menikmati kasih mendengar suara-Mu, Yesus kekasih jiwa.
Mengutamakan Tuhan daripada segala perkara yang ada di dunia. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingin. Diam di rumah Tuhan seumur hidup. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingin. Diam di rumah Tuhan seumur hidup. Diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya, menikmati kuasa-Nya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati dan menikmati baiknya, kuasa-Nya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati kita alami sepanjang hari ini adalah rumah Tuhan. Kita boleh menikmati kasih-Nya, bahkan kuasa-Nya Tuhan untuk semakin menyucikan kita, mengubahkan, melepaskan kita dari dosa-dosa, sehingga kita akan semakin mengalami kelepasan dari dunia ini. Haleluya. Kuasa mujizat Tuhan dinyatakan bagi kita. Nomor 19, kita lanjutkan. Tahun ini tahun pembebasan, kelepasan bagi kita, kemenangan bagi Yesus.
saudara, dengan rasakan membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah engkau tahu inilah tahun Yobel, angkat tanganmu, bebaskan kau. Saudara, saudara, dengan rasakan membawa kebebasan, membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah engkau tahu inilah tahun Yobel, angkat tanganmu, bebaskan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua bawalah orang yang lumpuh lompatkan, bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua yang lumpuh lompatkan, bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Dengan bersukacita kita pujikan saudara, dengan rasanya, dengan rasanya membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah engkau tahu inilah tahun Yobel, angkat tanganmu, bebaskan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua warna yang lumpuh lompatkan, bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua kawanan yang lumpuh lompatkan, bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Puji Tuhan, haleluya. Semoga menjadi kenyataan dalam hidup kita. Tahun ini tahun kelepasan, pembaharuan atas hidup. Semakin hari kita semakin dilepaskan, diubahkan untuk semakin menjadi kehidupan layak di hadapan Tuhan. Ketika sangkakala terakhir bunyikan, kita bisa bersama dengan Dia untuk selamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau kita mengalami kelepasan, maka juga kuasa Tuhan yang lumpuh, yang buta ini menunjukkan mujizat Tuhan dinyatakan. Janji Tuhan pasti dikenapi dalam setiap kehidupan kita. 359, mari kita lanjutkan. Janjinya dikenapi bagi kita. Orang bagi sang raja akan bersuara pujian, nyanyikan lagu hidup pujian, bersukacita nyanyilah, sembahlah Yesus sang raja yang memberkati umat. Haleluya. Bagi Dia salahnya, oh aku yang sembah. Oh, berkat-Mu Tuhan semua bercurah, sekarang bercurah. Amin. Kasih-Mu Tuhan sekarang melimpah, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, bawa mujizat, bawa mujizat. Janji-Mu Tuhan
Janji-Mu Tuhan sekarang sudah digenapi. Mari bersorak bersama. Mari bersorak bersama Raja, nyanyikanlah dalam pujian, nyanyikanlah pujian, bersukacita nyanyilah, sembahlah Yesus Raja yang memberkati umatnya, bagi Dia selamanya. Oh, berkat-Mu Tuhan sekarang tercurah, kasih-Mu Tuhan sekarang melimpah, kuasa-Mu Tuhan bawa mujizat. Janji-Mu Tuhan sekarang sudah bila berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu Tuhan sekarang tercurah, kasih-Mu Tuhan sekarang melimpah, kuasa-Mu Tuhan bawa mujizat. Janji-Mu Tuhan sekarang sudah digenapi. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu Tuhan sekarang sudah digenapi. Jangan ragu dengan janji Tuhan. Kalau kita mengalami kelepasan, mujizat terbesar, maka mujizat jasmani pasti kita alami. Tuhan selalu menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari apapun keadaan kita hari-hari ini, biar lewat kebesaran firman Tuhan kita semakin disucikan, semakin dilepaskan untuk menuju kepada kesempurnaan. Haleluya. Yesus terindah, firman-Mu ajaib, sanggup melakukan dalam kehidupan. Bagaimana harus ucapkan? Bagaimana harus ucapkan rasa terima kasih-Ku? Tiada kata yang terindah yang dapat ucapkan bagi kebesaran Yesus terindah. Yesus terindah, firman-Mu ajaib, firman-Mu ajaib. Tanah liat yang indah Kau cipta, tanah liat yang indah Kau ciptakan. Oh, mencari bentuk yang mulia, menjadi bentuk yang mulia. Yesus terindah, Yesus terindah, firman-Mu ajaib, firman-Mu ajaib. Keping-keping yang hancur, keping-keping yang hancur serahkan, firman-Mu jadikan satu, firman-Mu jadikan satu. Bagaimana harus ucapkan? Bagaimana harus rasa terima kasih, rasa terima kasih-Ku
Yesus serindah. Haleluya. Yesus serindah. Firman-Mu ajaib Tuhan. Firman-Mu ajaib. Domba yang jatuh ke sumur dalam, domba yang jatuh ke sumur yang dalam kasih-Mu tanah kasih-Mu menangkannya. Mari bersama kita balik. Yesus serindah. Yesus serindah. Firman-Mu ajaib. Nikah yang hancur, nikah yang hancur Kau jadikan satu. Kau berubah hidup lagi, memberikan hidup lagi. Yesus serindah. Firman-Mu ajaib. Firman-Mu ku persembahkan segala pujian, ku persembahkan segala pujian dari kebesaran Tuhan. Haleluya. Engkau yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Sebab apapun yang terjadi, kami yang berjuang untuk mengandung pribadi-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Mengandung firman-Mu dalam hidup kami. Kami semakin disucikan Tuhan. Sebab tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh firman-Mu. Apapun keadaan kami hari-hari ini, firman-Mu sanggup Tuhan. Haleluya, untuk menciptakan kehidupan kami dari manusia yang sudah rusak karena dosa. Jadi kami kembali Tuhan, bagaikan keping-keping yang hancur berserakan. Engkau sanggup menjadikan kami satu kembali untuk menjadi serupa segambar dengan Engkau, mencapai satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Apapun keadaan kami hari nikah-nikah kami Tuhan, haleluya, yang sudah hancur, Engkau sanggup juga memberikan nikah yang bahagia, nikah jasmani menuju kepada nikah yang rohani sempurna untuk layak menjadi mempelai wanita. Nyatakanlah bagi kami Tuhan kebesaran firman-Mu, bukakanlah rahasia firman dan urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus melalui hamba Tuhan mampu menyampaikan firman dengan hikmat yang dari surga, sehingga benar-benar firman-Mu adalah sumber segala jawaban atas setiap kehidupan kami. Bahkan firman-Mu semakin menyucikan, mengubahkan, membarui kami semakin menjadi manusia yang rohani sampai satu waktu sempurna layak menjadi mempelai wanita. Sebabnya urapi kami juga semua umat-Mu, baik ada di tempat ini bahkan dimanapun umat berada menyaksikan tayangan ini Tuhan. Haleluya, kuasa Roh Kudus sanggup menjangkau kami, mencengkeram kami untuk sungguh-sungguh kami mampu menerima firman dalam tanda kerendahan hati kalau lembut, mencari tanah yang baik dan subur, menerima benih firman-Mu semakin bertumbuh, bahkan semakin menghasilkan buah yang banyak, buah yang tetap, buah yang matang kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Karena lewat firman dan Roh Kudus-Mu menyucikan, melayakkan kami naik ke gunung-Mu yang kudus Tuhan. Semakin hari doa penyembahan kami semakin mencapai ukuran penyembahan sempurna. Satu waktu daging tidak bersuara lagi Tuhan. Kuasa-kuasa iblis kami tahu menggoda merintangi kami saat kami mendengar firman-Mu, saat kami menyembah Engkau Tuhan. Lewat roh-roh jahat, najis, roh mantuk, roh kersati, roh main-main, segala roh yang tidak bersumber daripada Allah, kami perintahkan kamu semua di dalam nama Yesus pergi dari Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu Tuhan, mohon belas kasih-Mu. Berfirmanlah, kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebesaran firman. Haleluya. Amin.
Puji bagi nama Tuhan, saudara-saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Baik yang ada di tempat ini, bahkan dimanapun saudara berada, menyaksikan tayangan ini, kiranya kasih karunia, kasih setia, damai sejahtera dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kehidupan kita lewat pemberitaan firman yang akan kita dengarkan. Mari kita akan lanjutkan firman Tuhan kita sudah dengarkan pada sesi yang pertama di dalam surat Yohanes pasalnya yang kelima. Kita masih berada membahas bagian yang terakhir dari pasal yang kelima, bagian yang ketujuh ya. Bagian yang ketujuh, ayatnya yang ke-21 sampai ayat 20 sampai 21 ya, 20 21. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengeruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Kita perhatikan awasan dari Tuhan, suatu peringatan bagi kita hari ini untuk kita berwaspada ya, untuk kita tidak disesatkan ya, sebab tanda utama kedatangan Tuhan adalah banyaknya timbul penyesatan hari-hari ini. Di mana-mana ya penyesatan itu ada ya, kita harus selalu waspada, tetap ada di dalam yang benar, tetap ada dalam rencana Tuhan, di dalam pekerjaan Tuhan. Jadi sekali lagi seperti yang saya sudah sampaikan berulang kali, bahwa supaya tidak tersesat, nah ini merupakan rencana setan, pekerjaan setan, supaya tidak masuk di dalam pekerjaan rencana setan ya, maka kita harus selalu berada di dalam rencananya Tuhan, pekerjaannya Tuhan, yaitu kegerakan Roh Kudus dan akhir kegerakan kuda putih. Nah ini yang masih kita akan bahas pada kesempatan season yang kedua ini ya. Haleluya. Biar kita semakin mantap ya, semakin mantap dalam kegerakan ini, kegerakan Roh Kudus dan akhir itulah kegerakan di dalam penyucian ya, kegerakan dalam penyucian. Kita semakin disucikan, semakin dilepaskan dari dosa-dosa. Haleluya. Sehingga kita akan semakin menang dari dosa, menang dari dunia, menang dari daging. Ya, Dia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ya. Sehingga ketika tampilnya kuda-kuda yang lain setelah kuda putih, mulai kita melihat kegerakannya setan lewat kuda merah, kuda hitam, dan kuda hijau kuning, kuda kelabu. Nah ini kita harus perhatikan. Jadi harus mantap ya, mantap dalam kegerakan kuda putih, kegerakan dalam firman pengajaran yang menyucikan. Semakin kita disucikan, kita menang ya, tidak akan kalah oleh pekerjaan setan. Itu artinya walaupun kuda merah datang, kuda hitam datang, kuda hijau kuning datang, kita tetap menang bersama Tuhan. Ya, kita tetap bertahan ada dalam rencananya Tuhan. Haleluya. Sebab kuda-kuda yang muncul ini, mulai dari kuda merah mencabut damai sejahtera, kemudian kuda hitam kelaparan dahsyat terjadi. Ini semua akan terjadi di depan kita. Ya, haleluya. Dunia semakin sukar sulit ini akan menuju kepada ya, peperangan. Damai sejahtera dicabut berarti peperangan terjadi. Kalau peperangan terjadi berarti kelaparan akan terjadi. Dan kalau kelaparan terjadi, kuda terakhir hijau kuning, itulah kerajaan maut, kematian. Maka pasti kematian itu akan ya dialami oleh kehidupan yang ya masuk dalam peperangan, kelaparan dan kematian ya, sampai kepada kematian kekal di lautan api untuk selamanya. Sekali lagi mari kita perhatikan kegerakannya Tuhan, kegerakan dalam firman pengajaran benar. Kita semakin mantap ya untuk selalu mempersiapkan diri kita, haleluya, untuk kita bisa menantikan kedatangan Tuhan. Nah ini yang diserukan oleh makhluk yang keempat ya, supaya maut ini tidak kita alami, kematian tidak dialami ya, kita menang atas maut
Maka makhluk yang keempat ini ya, adalah Wahyu pasalnya yang keempat. Jadi yang membuka meterai keempat, sehingga kuda yang keempat ini, kuda kelabu, kerajaan maut ini muncul. Ya, yang membuka itu adalah makhluk yang keempat. Siapa itu? Nah, kita baca kembali ayatnya yang ketujuh. Wahyu 4 ayat 7. Adapun makhluk pertama seperti singa, makhluk kedua seperti anak lembu, makhluk ketiga mempunyai muka seperti manusia, makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Jadi solusi jalan keluar supaya kita tidak jatuh dalam pekerjaan kuda hijau kuning, kuda kerajaan maut ini. Ya, supaya tidak jatuh dalam kematian, maut, neraka, lautan api. Maka kita harus memiliki dua sayap burung nasar yang besar. Ini menggambarkan kehidupan yang menantikan Tuhan. Ingat Yesaya pasal 41, yang menantikan Tuhan. Seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ya. Burung nasar sama dengan burung Raja Wali. Nah, jadi kalau kita memiliki dua sayap burung nasar yang besar, itu artinya kita adalah kehidupan yang sedang menantikan Tuhan. Kehidupan yang selalu siap. Ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Nah, ini orang yang selalu siap jadi. Sehingga kapanpun Tuhan datang, dia selalu siap. Ya, kapanpun kematian itu datang, ya, dia selalu siap. Ya, untuk bisa menyambut ya kedatangan. Dia yakin bahwa dia akan masuk di dalam kebahagiaan bersama Tuhan. Haleluya. Semoga kita bisa mengerti. Ya, kita semakin sungguh-sungguh untuk menantikan kedatangan Tuhan, selalu memiliki dua sayap burung nasar yang besar. Nah, tadi sesi pertama saya sudah terangkan, ya, dua sayap burung nasar yang besar ini adalah kasih karunia dari Tuhan. Ya, aku datang segera. Wahyu 22, 20-21. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Tadi kita bisa menantikan Tuhan lewat dua sayap burung nasar yang besar. Ya. Kasih karunia menyertai kita sampai Tuhan datang. Ya, berarti kasih karunia itu adalah dua sayap burung nasar yang besar yang harus kita pertahankan. Selagi ya kita diizinkan Tuhan hidup di muka bumi, mari kita berjuang. Ya, sekali kita memiliki dua sayap burung nasar ini, kita terus pertahankan. Sama dengan punya kasih karunia. Sudah mendapat kasih karunia, ayo jaga. Jangan sampai tadi menjauhkan diri dari kasih karunia. Karena cuma sepiring makanan saya dia tukar loh ini. Kehidupan yang hanya mau enak. Ya, tidak mau menderita. Ya, asal enak sekarang. Ya, terserah nanti bagaimana. Nah, ini orang yang berpikiran sempit ini. Maunya enak sekarang tapi nanti menderita. Ya, lebih baik ya, seperti Yakub rela tidak makan asal dapat kasih karunia. Nah, ini yang betul. Biar sepanjang hari ini kita puasa, nah, untuk semakin kasih karunia ini menjadi bagian nyata dalam hidup kita. Bagikan dua sayap burung nasar yang semakin bertumbuh, terus bertumbuh sampai menjadi dua sayap burung nasar yang besar. Nah, tadi sesi pertama saya sudah terangkan. Mulai dari kita terima kasih, awal kita terima kasih karunia itu lewat masuk bahtera. Seperti Nuh, di antara begitu banyak manusia yang hidup di zaman, hanya Nuh yang mendapat kasih. Kenapa? Dia masuk bahtera. Jadi pertama kali kita dapat kasih karunia Allah lewat kita masuk bahtera, sama dengan masuk baptisan air yang benar. Hanya satu bahtera Nuh, itu artinya hanya ada satu baptisan air. Hanya ada satu baptisan yang menyelamatkan. Seperti Yesus dibaptis, kita juga dibaptis. Nah, ini awal kasih karunia Tuhan berikan kepada kita ketika kita mau masuk baptisan air. Dan selanjutnya itu di zaman permulaan Nuh. Di zaman pertengahan diwakili oleh Maria, ibu Yesus. Dia mau mengandung Yesus, padahal wah, ini akibatnya ini dipermalukan, jadi aib, bahkan terancam mati. Tapi dia katakan, aku hamba Tuhan, jadilah seperti yang kau kehendaki. Maria dia mau mengandung bayi Yesus. Mari biar kita juga, kita mau mengandung firman pengajaran yang benar, kita semakin pertahankan kualitas rohani kita. Sekalipun kita diaibkan, kita dinista, ya nggak usah.
Jangan takut. Ya, Tuhan beserta, Tuhan tidak akan biarkan. Ya, kiranya ya, semakin kita disucikan, semakin kasih karunia itu menjadi ya semakin mantap ya dalam hidup, bagaikan dua sayap yang terus bertumbuh hingga yang terakhir. Nah, ini kesempatan ya sesi yang kedua ini kita akan dengarkan bagian yang ketiga ya, di zaman akhir. Nah, tadi zaman permulaan diwakili oleh Nuh, di zaman pertengahan Maria ibu Yesus. Nah, sekarang di zaman akhir, kita yang hidup di zaman akhir ini. Ya, haleluya. Zaman akhir ini ya dihitung dari kedatangan Yesus pertama kali sampai kedatangan Yesus kedua kali. Nah, Yesus sudah datang pertama kali, tapi yang belum terjadi adalah kedatangan yang kedua kali. Nah, kita menantikan itu. Sudah semakin dekat kedatangan yang kedua kali. Nah, kita lihat, kita baca dalam 1 Petrus. Ya, 1 Petrus pasalnya yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua. Ya. 1 Petrus pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke 19. Judulnya, coba perikopnya ditampilkan. 1 Petrus 2 ayat 19. Ya, penderitaan Kristus sebagai teladan bagi kita. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu supaya kamu mengikut jejaknya. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Nah, ini di zaman akhir. Ya, di zaman akhir. Ya, kasih karunia. Ya, kasih karunia itu diberikan kepada kehidupan yang mau menerima salib Kristus. Tadi pertama, kasih karunia diberikan kepada kehidupan yang mau masuk bahtera, masuk baptisan yang benar. Yang kedua, kasih karunia semakin mantap diberikan kepada kehidupan yang mau disucikan ya, oleh firman pengajar. Dan terakhir, kasih karunia semakin mantap lagi, kasih karunia lewat salib yang kita mau pikul. Lewat salib yang kita mau pikul. Sengsara daging tanpa dosa. Ini yang semakin mempermantap kasih karunia dalam hidup kita. Ya, haleluya. Lewat salib Kristus. Ya, burung nasar. Burung nasar itu burung yang ya memiliki tempat. Dia membuat sarang di tempat-tempat yang tinggi, di bukit-bukit. Ya. Dia tidak membuat sarang di tempat-tempat yang rendah, tapi di atas bukit. Nah, sekarang menuju bagi kita ini menuju suatu peningkatan rohani. Ya. Haleluya. Untuk kita tingkatkan rohani kita, semakin mantap kasih karunia Allah. Ya. Sampai kita memiliki tempat di bukit. Yesus sampai mati di bukit Golgota di atas salib. Mari kita juga berjuang untuk meningkatkan rohani kita, merobek daging kita lewat salib yang kita pikul. Ya. Burung nasar sekali lagi, burung yang ada di tempat yang tinggi. Sekalipun badai angin kencang, dia terbang di atas badai. Itu burung nasar. Ya. Tidak takut dia menghadapi badai. Jadi ini menuju kehidupan yang ya, bertahan di dalam percikan darah, bertahan dalam memikul salibnya Tuhan. Nah, ini akan semakin mempermantap kasih karunia menyertai kehidupan kita sekalian. Tolong nyamankan yang satunya, Moses. Ya. Jadi mohon kemurahan Tuhan, ya, mohon belas kasih Tuhan. Karena kasih karunia ini semakin mantap dalam kehidupan kita. Lewat salib yang kita pikul. Ya, tidak mudah. Namanya pikul salib. Ya, pikul salib bukan jalan rata lagi. Pikul salib ke bukit. Yesus pikul salib ke atas bukit. Bukan pikul salib di tempat yang rata, tapi justru ya, naik ke bukit. Ya, jadi untuk meningkatkan rohani kita harus banyak memikul salib. Ya, banyak menderita. Ya, bersama dengan Tuhan.
Itu kasih karunia Allah. Kalau orang itu sadar mengerti akan kehendak Allah, ya, dia akan menanggung penderitaan yang tidak harus ditanggung. Ya. Seharusnya tidak ditanggung. Kenapa? Jam begini seharusnya makan, ya kan? Ya. Sudah makan 2 kali lagi. Tadi sudah sarapan, harus makan siang itu. Sebenarnya tidak harus ditanggung, tapi karena ya, kasih karunia Allah, kita mau menderita karena ya, untuk mendapatkan kasih karunia. Ya, haleluya. Sekalipun tidak harus kita tanggung, tapi kita menanggungnya bersama Tuhan. Ya, haleluya. Semoga kita bisa mengerti hal ini, sehingga kita menjadi kehidupan yang semakin, ya, haleluya, semakin mantap, ya, di dalam kasih karunia yang menyertai kehidupan kita. Nah, Petrus bukan kehidupan yang, ya, langsung, ya, haleluya, bisa, ya, menjadi kehidupan yang memikul salib, ya. Dia bukan kehidupan yang tidak pernah gagal. Petrus adalah orang yang pernah gagal, ya. Tapi ketika dia sudah sadar, makanya dia tulis ini, karena sadar, karena dia mengerti, sudah sadar akan kehendak. Ya, Petrus pernah menolak salib. Ya, dalam Injil Matius, kita membaca, ya, padahal di saat itu, ya, di dalam Injil Matius pasal yang ke-13, Injil Matius, mari, ya, kita membaca Injil ya, pasal 16, ya, Injil Matius pasal yang ke-16. Matius pasal yang ke-16. Kita membaca dulu ayatnya yang Matius pasal 16. Injil Matius pasalnya yang ke-16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Luar biasa. Petrus pada waktu itu, ya, diangkat oleh Tuhan, ya, menjadi, ya, seorang yang mendirikan jemaat Tuhan, seorang gembala. Ya, haleluya. Bagikan batu karang, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat, dan alam maut tidak menguasai. Tetapi, ya, setelah pujian Yesus ini, ayatnya yang ke-18 masuk ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala ahli Taurat, lalu dibunuh, dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Dari batu karang menjadi batu sandungan. Nah, ini kita perhatikan. Dan saya katakan Petrus bukan orang yang sempurna. Ya, dia dari gagal dulu, belum langsung sempurna, tapi dari, ya, menghadapi proses kegagalan. Sempat sudah jadi batu karang, tapi bisa jadi batu sandungan. Nah, ini kenapa? Karena menolak salib. Ya, ini. Iya. Banyak orang, jadi orang Kristen hebat, dahsyat, luar biasa. Tapi ketika salib diperhadapkan, enggak mau. Ya, jadi batu sandungan. Nah, ini kita harus waspada. Ya, haleluya. Kita belajar dari kegagalan Petrus. Ya, supaya kita jangan, ya, juga seperti itu. Ya, jangan jatuh di lubang yang sama. Ya, guru saya Pendeta Wijaya, beliau selalu katakan, Petrus saja yang senior, Petrus hamba Tuhan senior hebat, bisa jatuh, apalagi saya ini. Nah, ini menjadi awasan bagi kita. Kalau Petrus saja bisa gagal, bisa jatuh, apalagi kita ini.
Makanya kita harus lebih sungguh-sungguh lagi. Jadi apa yang terjadi ini membuat kita semakin sadar, semakin mengerti akan kehendak Allah. Jangan sampai kita jadi batu sandungan, saudara. Ya, sebab orang yang menolak salib akan menjadi batu sandungan. Dan kita jadi batu karang, jangan menjadi batu sandungan. Ya, jadi batu karang yang teguh. Ya, untuk tetap kuat, teguh hati, memikul salib. Ya, jangan menjadi batu sandungan. Ini kehidupan yang menjadi batu sandungan, ini kehidupan yang ya dalam 2 Korintus, mari, dia adalah kehidupan yang menyia-nyiakan kasih karunia Allah. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayatnya yang pertama sampai ketiga. 2 Korintus pasal 6 ayat 1. 2 Korintus 6 ayat 1. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia. Perhatikan. Supaya kita semua, ya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, supaya kita ya jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kita terima. Jangan menjadi sia-sia. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu berkenan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Nah ini ya, kehidupan yang mantap dalam kasih karunia. Ya, dia akan semakin sungguh-sungguh ya, menjadi rekan sekerjanya Tuhan. Ya, haleluya. Yang tidak akan membuat sandungan bagi orang lain. Ini Paulus katakan kami, ya, teman-teman sekerja Allah, menasihatkan kepada kita juga merupakan partnernya Tuhan, teman sekerjanya Tuhan. Ya, supaya jangan kasih karunia menjadi sia-sia dalam hidup kita. Itu sebabnya dikatakan dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung. Jangan sampai karena pelayanan kita orang lain tersandung. Ya, ya, haleluya. Biarlah pelayanan kita adalah pelayanan ya, yang bisa membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, bukan malah membuat orang lain tersandung. Makanya harus sungguh-sungguh pikul salib. Ya, haleluya. Jadi teman sekerjanya Tuhan seperti Simon dari Kirene, dia mau memikul salib bersama Tuhan. Ini orang yang menjadi teman sekerjanya Tuhan. Ya, jadi jangan cuma kita bilang, oh aku teman sekerja Tuhan, tapi apa yang dikerjakan Tuhan dia tidak mau kerjakan. Wah, itu bukan temannya Tuhan. Kalau teman sekerja Tuhan, kalau Tuhan pikul salib, kita juga pikul salib. Nah, itu. Kalau tidak mau pikul salib, bukan teman sekerja Tuhan. Ya, itu temannya setan. Makanya Petrus seketika berubah jadi setan. Ketika dia menolak salib, enyah, bukan Petrus, enyah iblis. Jadi ketika kita menolak salib, ya, kita bukan teman sekerjanya Tuhan. Kita adalah temannya setan. Bahkan akan menjadi sama dengan setan yang tidak mau salib. Semoga kita bisa mengerti. Ya, makanya harus semakin mantap. Teman sekerja Allah seperti Simon dari Kirene pikul salib sampai di Golgota. Mari kita juga berjuang. Burung Nasar punya sarang di tempat-tempat yang tinggi. Berjuang tingkatkan rohani kita lewat kita memikul salib bersama Tuhan. Jangan kita menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Jadi kehidupan yang kau tersimpulkan ini, kehidupan yang menjadi sandungan adalah kehidupan yang menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Jangan sampai kasih karunia Allah itu sia-sia dalam hidup kita. Ketika kita menolak salib dan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya, ini kita harus perhatikan. Ya, menjadi batu sandungan itu sama dengan kehidupan yang menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Ya, biarlah sebaliknya kita adalah kehidupan yang semakin ya menghargai kasih karunia Allah dengan kita mau ya di dalam ya kita membaca di dalam surat Efesus ya, mari ini kehidupan yang
menghargai kasih karunia Allah. Ya. Haleluya. Di dalam Filipi pasal yang kedua. Tadi Tuhan katakan kepada Petrus, engkau menjadi batu sandungan bagiku. Kenapa? Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi mulai dari pikiran kita. Ya. Haleluya. Biar pikiran kita sama dengan Tuhan. Ya. Haleluya. Jadi sebelum kita menjadi teman sekerjanya Tuhan, pikiran harus sama dulu. Ya, begitu juga kalau secara jasmani kita bisa bekerja sama dengan seseorang, harus satu tujuan, satu pikiran dulu. Ya. Tapi kalau tidak punya satu pikiran, bagaimana bisa bekerja sama? Ya, coba saya contohkan tukang A dengan tukang B. Tukang A membuat lemari, tapi tukang B buat tempat tidur. Nggak bisa satu. Ini harus satu dulu tujuan, satu pikiran. Buat lemari ya sama-sama kita buat lemari, kerjasama. Ya. Haleluya. Jangan berbeda. Ya. Biar kita punya satu pikiran, supaya jadi teman sekerjanya Tuhan. Ya. Kita satu pikiran dengan Tuhan. Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua. Mulai ayat 2 kita baca. Filipi pasal 2, Filipi 2 ayat 2. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Haleluya. Dan ayat 5, hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi mulai dari kita punya pikiran sama dengan Yesus. Ya, pikiran yang sama, yaitu kita sama-sama memikirkan salib, punya pikiran salib. Ya. Haleluya. Punya pikiran salib, sehati sepikir, mau menanggung salib. Ya, dalam 1 Petrus juga dikatakan, 1 Petrus pasalnya yang keempat. Ya, mari 1 Petrus pasal 4 ayat 1. 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan bayani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Mari biar kita punya pikiran yang sama dengan Tuhan, yaitu pikiran salib. Ya. Haleluya. Kita punya satu hati, satu tujuan, mau menanggung salib bersama Tuhan. Ya, punya pikiran salib. Nah, sekarang lebih jauh kita akan lihat apa praktek pikiran salib ini. Pikiran salib. Ya, praktek kita memiliki pikiran salib. Haleluya. Praktek memiliki pikiran salib. Ya, jadi kebalikan ya, kalau bukan pikiran salib tadi. Ya, pikiran salib itu sama dengan Allah. Apa yang kamu pikirkan. Ya, Tuhan katakan kepada Petrus, kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi dipikirkan manusia. Jadi apa yang diberikan Tuhan, satu pikir. Saat saya pikir dengan Tuhan itu satu pikiran salib. Tapi kalau tidak punya pikiran salib, berarti punya pikiran manusia, pikiran daging. Nah, itu kebalikan. Ya. Haleluya. Tidak punya pikiran salib, berarti punya pikiran daging. Nah, sekarang kita lihat bagaimana punya pikiran salib. Ya, praktek kita memiliki pikiran salib. Yaitu prakteknya mulai dari kita dalam surat Kolose, mari kita membaca Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua. Ya, Kolose pasalnya yang kedua. Kolose pasal 2. Kolose pasal yang kedua, mulai ayatnya yang ke Kolose pasal yang kedua, mulai ayat 11 ya, mulai ayat 11 kita baca. Dalam Dia, dalam Yesus, kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa, pelepasan dari dosa, penyucian. Karena
dengan Dia, dengan Yesus, kamu dikuburkan dalam baptisan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Jadi praktek punya pikiran salib. Yang pertama adalah mulai dari kita mau mengalami pengalaman kematian dan pengalaman kebangkitan bersama Tuhan. Mau masuk di dalam pengalaman kematian dan kebangkitan bersama Tuhan lewat baptisan air. Ini punya pikiran salib. Dia mau masuk pengalaman kematian kebangkitan lewat baptisan air. Itu awal dari kita disucikan, dilepaskan dari dosa. Itu sama dengan sunat. Sunat secara rohani. Kita dilepaskan dari dosa. Jadi awal kita mengalami kelepasan itu lewat baptisan air yang benar. Nah, kehidupan yang punya pikiran salib, dia akan masuk, dia mau masuk di sana. Tidak ragu untuk memberi diri masuk dalam baptisan air yang benar. Sekalipun memang banyak tantangan. Banyak tantangan, banyak pergumulan. Saya banyak kali mendengar orang yang masuk baptisan air yang benar, ditentang, dikucilkan. Bahkan di tempat saya, tempat asal saya, sampai dibilang, itu menghujat Allah. Jadi baru masuk baptisan saja sudah salib, sudah menderita. Haleluya. Jadi orang lain tidak mau pikiran salib, maunya enak saja, sudahlah. Supaya semua senang, keluarga senang, semuanya senang, sudah ikuti saja apa kata mereka. Terserah saja baptisan apa, itu orang yang tidak mau salib, yang tidak mau pikiran salib. Pasti pikiran daging yang mau enak bagi daging, mau menyenangkan dagingnya, tidak mau berjuang untuk mati dan bangkit bersama Kristus. Itu sama dengan kita mengalami penyunatan secara rohani. Namanya saya kira tahu semua. Disunat itu masih sakit. Begitu juga secara rohani. Mulai dari kita mengalami pembaharuan lewat bab itu sudah sakit bagi kita. Itu salib yang harus dipikul. Biar ini kita berjuang hari-hari. Haleluya. Pikiran salib lewat baptisan air yang benar. Puji Tuhan. Lewat baptisan air yang benar. Sehingga kita bisa melangkah kepada praktek yang kedua. Praktek pikiran salib, punya pikiran salib yang kedua adalah dalam Filipi pasal 3. Filipi pasal 3. Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat 18-19. Filipi 3 18-19. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru, musuh salib. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Praktek pikiran salib yang kedua adalah praktek pikiran salib yang kedua adalah kita menjadi kehidupan haleluya, kehidupan yang mau memikul salib bersama Tuhan. Bukan malah sebaliknya, pikiran daging. Jadi kalau bukan pikiran salib, pasti pikiran daging. Nah, pikiran daging seteru salib, tidak mau salib, tidak mau memikul salib. Jadi dari pertama saja memikirkan saja, baru baptisan air saja sudah tidak bisa, apalagi selanjutnya. Jadi kalau mulai dari baptisan air saja tidak bisa lakukan itu, untuk melangkah selanjutnya kepada salib yang harus dipikul. Sebab salib itu dipikul harus menuju ke Bukit Golgota, artinya harus ada peningkatan.
Jangan coba bilang, oh saya pikul salib, tapi pikul salib tidak jalan. Coba, saya pikul salib ya, tapi tidak mau jalan di tempat saja. Nah, itu tidak meningkat. Jadi pikul salib harus jalan ke bukit. Nah, begitu. Jadi dari awal baptisan air yang benar sudah salib kita terima. Ayo terus jalan terus. Supaya semakin salib itu kita bawa. Ya. Haleluya. Menuju bukit Golgota sampai kita ke bukit Sion, Yerusalem yang baru. Haleluya. Makanya ini membuktikan perjuangan yang semakin keras. Ya, bahkan disertai dengan tangisan, cucuran air mata. Rasul Paulus mengatakan ini sambil menangis. Itu artinya untuk memikul salib itu membutuhkan perjuangan yang lebih keras, lebih ekstra. Ditandai dengan banyak cucuran air mata, banyak jerih payah, pengorbanan. Ya, untuk tidak mementingkan. Jadi perjuangan kita, pengorbanan kita untuk apa? Untuk tidak mementingkan perut. Soal di sini katakan kesudahan mereka yang punya pikiran daging namun salib itu selalu perutnya. Apa yang diinginkan daging, apa kebutuhan itu selalu yang dia penuhi. Itu orang yang menolak salib selalu ya yang dia pikirkan bagaimana untuk supaya dapat ini, dapat itu, untuk menghilangkan daging, untuk kebutuhannya. Ya, itu sama dengan kehidupan egois. Ya, mementingkan diri sendiri. Tapi kalau kita punya pikiran salib, mau ikut salib, maka kita apa yang kita kerjakan semua, ya, kita mau tambahkan kebutuhan. Apa yang kita lakukan, ya, semua kita pikirkan, oh ini untuk pelayanan, bukan hanya untuk kita. Ya, sekalipun banyak tangisan, banyak surat, dan banyak perjuangan, tapi untuk pelayanan, pembangunan tubuh Kristus. Semoga kita sehati, ya tadi punya sehati, sepikir. Ya, jangan ada yang mendua hati. Ya, biar kita semua tadi pujian kita bergandengan tangan, mari. Ya, gembala sudah jemaat, ayo kita bergandengan tangan. Kalau saudara melihat gembala berjuang, ayo sudah jemaat berjuang. Ya, kita sungguh-sungguh berjuang. Ya, untuk pelayanan di tempat ini. Ya, supaya pelayanan pembangunan tubuh Kristus semakin meningkat dalam hidup kita. Apa yang kita lakukan, Tuhan beserta ya dengan kita semua. Puji Tuhan. Ya, mari kita terus berjuang, jangan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Mari untuk pelayanan kita terus berjuang hari-hari. Ya, semoga kita bisa mengerti hal ini. Ya, haleluya. Sehingga ya perjuangan kita di dalam memikul salib ini, ya, di dalam kita membaca dalam Yohanes pasal 21, ya, perjuangan dalam memikul salib memang ya itu tidak sesuai logika, seringkali tidak sesuai akal, kok begini ya, tidak sesuai dengan ya, apa yang kita inginkan, tidak sesuai dengan pengalaman kita. Ya. Tapi kalau itu adalah firman Tuhan, mari kita berjuang untuk melakukannya. Ya, kita berjuang supaya kita tetap menjadi kawan sekerja Allah. Ya. Tuhan pikul salib, kita juga pikul sampai ke bukit Golgota. Sama seperti Simon dari Kirene, sampai ke bukit, Jangan di tengah jalan dilemparkan salibnya. Ya. Karena sudah tidak mampu ya. Berjuang terus ya, sampai ke bukit Golgota. Haleluya. Yohanes pasal 21. Ya, kita belajar secara ya, kegagalan membuat kita ya, bisa belajar supaya jangan gagal. Tadi saya katakan Petrus gagal, pernah gagal. Tapi setelah dia sadar, sudah mengerti, dia semua. Jadi Petrus saat dia ya, gagal itu saat dia belum mengerti kehendak Tuhan, saat belum mengerti.
Tapi ketika dia sudah sadar, dia tulis tadi, dia sadar akan kehendak Allah, dia mau menderita bersama Tuhan. Sampai dia mau disalib, kepala di bawah, kaki di atas. Itu Petrus. Tadi ketika dia belum menyadari kehendak Tuhan, belum sadar, dia sampai menyangkal Tuhan 3 kali. Dia sangkal Tuhan 3 kali. Tapi ketika dia sudah sadar, Tuhan kata, Petrus, lihat iblis menampik kamu. Tapi aku berdoa supaya kau jangan binasa. Kalau kau sudah insaf, Petrus, sadarkan saudara-saudara. Makanya dia tuliskan dalam surat itu. Biar kita semua sadar akan kehendak Allah. Ayo biar kita semakin menyadari, mengerti kehendak Tuhan. Supaya kita mau memikul salib. Ya. Jangan sampai kita tidak mau melakukan itu. Sebab akan menjadi batu sandukan. Ya. Haleluya. Jadi kegagalan itu memacu kita untuk lebih lagi. Ya, dulu kita sudah gagal, sekarang jangan sampai. Tahun 2020 sudah pernah gagal, 2021 jangan sampai gagal lagi. Belajar dari kegagalan. Ya. Semakin kita mengerti kehendak Allah, jangan sampai gagal lagi. Orang yang sudah mengerti kemudian gagal itu sama dengan orang yang sengaja berbuat dosa. Ingat, orang yang sengaja itu menginjak-injak korban Kristus. Ibrani pasal 10. Ya, sengaja berbuat dosa, sudah tahu kebenaran tapi dia lakukan. Nah, itu. Ya. Tidak ada korban untuk menghapus dosa itu. Makanya ketika kita sudah sadar, kita sudah mengerti, ayo jangan sampai gagal. Jangan sampai gagal. Ayo berjuang. Ya, berjuang. Haleluya. Yohanes pasal 21. Tadi saya katakan Petrus pernah gagal karena dia belum mengerti, tapi begitu dia mengerti. Dan kegagalan sini masih kita melihat tentang kegagalan Petrus, bahkan bukan cuma Petrus, ya, murid-murid yang lain juga. Yohanes pasal 21 ayatnya yang ke-2. Yohanes pasal 21 mulai ayat 2 atau dari ayat 1 selengkapnya dibaca ini. Kita baca saja beberapa ayat. Yohanes 21 ayat 2. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Jadi Petrus mau tangkap ikan, yang lain juga ikut. Jadi kita belajar dari kegagalan mereka. Ya, pada Tuhan bilang engkau adalah penjala manusia mulai hari ini. Tapi mereka gagal, jadi lagi penjala ikan. Tapi ketika Yesus datang kepada mereka, mereka sadar. Ya, mari kita baca terus. Ya. Ketika mereka kembali untuk menangkap ikan, maka malam itu juga dikatakan mereka tidak menangkap apa-apa. Tapi ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tapi murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ya. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu punya lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Murid yang lain, ya, maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Yesus, itu Tuhan. Ketika Yesus mendengar bahwa itu Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak mengenakan pakaian, terjun ke dalam danau. Ketika mereka menyadari itu Tuhan, mulai dari waktu itu. Selanjutnya ayat 15. Tuhan selidiki hati Petrus, bagaimana kasih kepada Tuhan. Sampai 3 kali Tuhan bertanya, Petrus, apa kau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Sampai. Kemudian selanjutnya Tuhan katakan, ketika engkau masih muda, orang lain, ya, engkau berjalan, ya, kemana saja engkau pernah. Tapi ketika engkau sudah menjadi tua, sudah dewasa rohani, sudah mengerti, orang lain akan ingat engkau membawa ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ya, itu ayat 19. Dalam hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Nah, ketika sudah sadar akan kegagalan, kejatuhan. Ya, haleluya. Mari kita belajar dari kejatuhan, kegagalan dari murid-murid. Ya.
supaya kita yang sudah menyadari, sudah sadar, jangan lagi jatuh. Jadi kalau sudah diperingatkan, kita sudah tahu firman, kemudian kita jatuh, ini bahaya. Ini bahaya. Ya, itu akan seperti Esau, ketika dia mau cari lagi, tidak dapat lagi. Dia mau ingin lagi hak kesulungan, dia sudah tidak dapatkan, sekalipun dia bercucur air mata, dikatakan. Jadi lebih baik ketika kita sudah menyadari, sudah mengerti, ayo, suruh, jangan sampai jatuh, jangan sampai gagal. Ayo jadi kehidupan yang taat. Jadi ketika mereka menyadari itu adalah Tuhan, ya, sekalipun Tuhan katakan tebarkan itu sebelah kanan, mereka tidak lagi tawar-menawar. Oh, kenapa Tuhan? Kenapa ini harus sebelah kanan? Kenapa bukan sebelah kiri? Kenapa bukan sebelah depan atau sebelah belakang? Tapi mereka lakukan. Tebarkan jalamu di sebelah kanan. Mereka lakukan. Nah, ini orang yang benar-benar mengerti kehendak Tuhan. Apapun yang difirmankan Tuhan, sekalipun tidak sesuai logika, tidak sesuai pengalaman. Wah, kalau sesuai pengalaman, semalam saja tidak dapat, apalagi siang-siang, sebelah kanan pula. Tidak dapat itu. Tapi karena Tuhan yang perintahkan, ya, mereka sadar itu adalah Tuhan, itu kehendak Tuhan. Lakukan itu, maka mereka memperoleh ikan yang banyak. Bahkan ikan itu, ya, setelah mereka dapatkan, mereka hitung jumlahnya pada ayat yang ke-11. Ya, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak goyang. Mereka mendapatkan sejumlah besar ikan, ya, bahkan ikan-ikan yang besar sebanyak 153 ekor. Nah, ini menunjuk kualitas rohani gereja Tuhan semakin berkualitas, kualitas yang semakin berkualitas. Ikan yang besar-besar, ya, 153 ekor, dan jala tidak goyang. Ya, kita ingat bahwa, ya, sebelum ini pernah murid-murid menangkap ikan, tapi jalanya goyang. Dapat banyak ikan, tetapi jalanya goyang. Nah, itu artinya kalau jalannya goyang, ikan-ikan kembali lagi ke laut. Tapi di sini jala itu tidak goyang. Jadi menuju kualitas rohani yang semakin meningkat. Ya, sehingga tidak ada kesempatan lagi untuk gagal lagi, untuk jatuh lagi. Sekali kita sudah mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita mau pikul salib, ayo terus pikul salib sampai ke bukit Golgota, Bukit Sion. Jangan lagi gagal. Biar kita punya angka 153. Yuk kita lihat arti-arti dari angka-angka ini. 100, mulai dari angka 100. Jadi 153. Kalau kita bagi-bagi dipilah-pilah, 100 seperti 100 itu hasil dari 10 kali 10. Ya. 10 kali 10 100. 10 yang pertama dengar firman, 10 yang kedua praktek firman. Jadi semakin kita dengar firman, praktek firman, nah kita memiliki angka 100. Oh, coba kalau di sekolah angka 100, wah ini mantap ya. Ya, kalau sudah di angka 100 berarti sempurna nilainya. Itu hasil dari dengar firman, praktek, sekalipun tidak sesuai logika, tidak sesuai pengalaman, tidak sesuai kehendak kita, tapi kita lakukan. Nah, itu nilai 100 dapat. Semakin dengar firman, praktek 100 nilai. Angka 100. Kemudian 50, 153, 50. Angka 50 itu angka Roh Kudus. Tahun Yobel, tahun 50 tadi. Nah, itu angka Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan. Semakin kita taat pada firman, berarti Roh Kudus akan semakin dicurahkan atas hidup kita. Sehingga ini sangat berkaitan dengan mereka sadar akan kehendak Allah. Mau menderita, mereka mau taat pada firman Allah. Kemudian selanjutnya mereka masuk dalam
pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Mulai saat itu mereka sungguh-sungguh tidak ada lagi yang jatuh, yang gagal, tidak ada lagi. Jadi setelah mereka bisa taat, dipenuhi Roh Kudus, tidak ada kejatuhan, tidak ada kegagalan, untuk memberitakan Injil, menunaikan tugas sampai garis akhir. Sampai mereka, rasul-rasul semua, di akhir hidupnya mereka semua menderita, tapi tetap bertahan. Tetap bertahan untuk menyampaikan firman. Sekalipun Petrus harus disalib kepala di bawah, kaki di atas. Thomas di sini ada juga Thomas. Simon Petrus, Thomas, Nathanael dan seterusnya. Thomas kuburannya ada di India, jadi tombak. Semua murid-murid, haleluya, mereka mati dalam mempertahankan kebenaran firman Tuhan. Tidak lagi yang gagal sampai garis akhir. Yohanes di Pulau Patmos dibuang sendirian, tetap sampai garis akhir. Tidak ada yang jatuh, tidak ada yang gagal. Nah, jadi setelah bisa mengerti kebenaran, mari saudara-saudara kasih Tuhan. Sudah begitu banyak firman yang kita dengarkan. Mari semakin kita mengerti, kita yakin rencana dalam hidup kita, apa yang Tuhan firmankan, ayo taati langsung, supaya kita mendapat nilai 100 dari Tuhan. Dan kita mendapatkan 50 Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan, sehingga firman Roh Kudus ini akan menggairahkan kita. Apapun di depan kita, apapun tantangan. Mereka di sini, kenapa sampai mereka kembali tangkap ikan? Ya, tentu kebutuhan perut. Aduh, Tuhan sudah mati ini. Kita mau makan apa ini? Ayo aku menangkap ikan. Oh, aku juga. Jangankan penderitaan lain, soal makanan saja dia bisa tukar pengajaran karena dengan makanan. Soal makanan saja sudah kalah. Apalagi soal yang lain, pergumulan, apalagi masalah-masalah yang mustahil. Baru soal makanan saya sudah. Semua mau dapat makanan dia rela tukar pengajaran, dia hianati pengajaran. Nah itu orang yang haleluya, nak mau pikul salib hanya untuk daging, kebutuhan daging. Tapi mari biar kita punya pikiran salib. Kita mau pikul salib bersama Tuhan. Terus berjuang untuk semakin taat. Roh Kudus semakin setia, taat, setia, sehingga kita punya angka 3 selanjutnya. 100 tadi sudah, 50 Roh Kudus 3, angka 3, 153, angka 3. Angka 3 ini angka Allah Tritunggal. Artinya satu waktu kita bisa menjadi sama dengan Dia, Allah Tritunggal, menjadi sempurna, sama seperti Tuhan yang adalah sempurna. Ini hanya bisa kita dapatkan lewat salib yang kita pikul bersama Tuhan. Terus kita berjuang untuk taat, terus berjuang untuk setia, dan terakhir menjadi kehidupan yang sempurna. Nah, ukuran kesempurnaan, ukuran kesempurnaan di dalam Wahyu pasal 22, mari kita melihat. Ukuran kesempurnaan itu ada di kota Yerusalem baru. Menjadi kehidupan yang sempurna berarti menjadi kehidupan yang masuk dalam kota Yerusalem baru. Nah, di Yerusalem baru kita lihat apa yang ada di sana. Wahyu pasal 21. Wahyu pasal 21. Wahyu pasal yang ke-21. Wahyu 21 ayatnya yang ke-10. Lalu dalam roh yang membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Saya katakan, makanya harus berjuang, saudara. Pikul salib bukan di tempat yang rata. Pikul salib berjuang sampai ke atas bukit. Gunung yang besar lagi tinggi, itulah kota yang kudus, Yerusalem turun dari surga. Ayat sebelumnya itu mempelai wanita. Ayat 9 mempelai wanita, sama dengan Yerusalem baru. Itu di kota yang ada di atas gunung. Maka kita harus sampai ke sana dengan salib yang kita pikul, harus sampai ke sana. Nah, di kota itu, kota Yerusalem baru, penuh kemuliaan Allah, cahayanya sama seperti permata yang paling indah
bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Di Yerusalem baru, ukuran kesempurnaan di Yerusalem baru itu harus seperti kristal, seperti yaspis, seperti kristal, seperti permata yaspis. Nah, apa itu kristal? Jernih seperti kristal. Jernih berarti ya, kelihatan semua. Namanya jernih, sampai di bawah kelihatan. Transparan artinya jujur. Jadi taat tadi sudah taat, setia sudah ditambah dengan jujur. Taat, setia, jujur. Nah, ini akan membawa kita kepada kesempurnaan. Ketaatan kita pada firman, kesetiaan kita memikul salib sampai pada kejujuran kita. Ayo, ya, kita menjadi kehidupan yang jujur. Mulai dari jujur mengaku dosa, ayo jangan sembunyikan dosa. Apa yang sudah diingatkan Tuhan, Roh Kudus ingatkan kita tentang dosa, ayo segera diakui. Jujur, jujur. Ya, jujur mengaku dosa. Ya, haleluya. Mari kita jujur dalam segala hal. Jujur dalam nikah juga, ayo. Jangan ada disembunyikan dalam nikah. Jujur dalam nikah. Jujur juga dalam keuangan kita, ayo jujur. Jujur dalam keuangan. Ya. Apa yang menjadi miliknya Tuhan, ayo. Kita harus jujur. Kembalikan apa yang jadi miliknya Tuhan. Kalau itu 1.000, 10.000 ya harus. Ya, jangan kalau sudah banyak ya, sudah ya, terima berkat kemudian hitung-hitung, perpuluhannya ternyata banyak juga. Kaya pendeta nanti kalau begitu. Ya sudahlah, kurangi sedikit lah, asal ada dikasih. Nah itu sudah tidak jujur. Nah ya jujur. Jujur ya, di dalam mengaku dosa, jujur di dalam nikah, jujur dalam keuangan, harus transparan, jangan ada yang disembunyikan ya. Dan kita juga harus tampil seperti yaspis. Yaspis itu artinya kerinduan yang menyala-nyala, itu arti yaspis, berkobar-kobar. Jadi kita melakukan semua ketaatan kita, ketaatan dengan berkobar-kobar, kesetiaan dengan berkobar-kobar, kejujuran juga dengan semua dengan permata yaspis berkobar-kobar. Nah ini kehidupan yang bisa mencapai kesempurnaan. Ya. Haleluya. Pikul salib sampai ke bukit Sion, bukit Golgota, bukit Sion sampai sempurna. Lewat ketaatan, kesetiaan, kejujuran yang berkobar-kobar. Haleluya. Ini yang terus kita perjuangkan. Terus kita berjuang. Ya, jangan lagi ada yang gagal. Ya. Sudah mengerti firman, jangan ada yang gagal. Ingat kalau kita gagal. Ya. Haleluya. Kalau kita gagal lagi sudah mengerti firman, seperti Esau jadinya. Mau kembali tapi sudah tidak dapat apa-apa. Ayo, jangan lagi ada yang gagal. Jangan ada lagi yang jatuh. Kita terus berjuang. Terus berjuang. Tingkatkan rohani kita, ketaatan, kesetiaan, kejujuran kita, untuk kita datang kepada dan kehidupan seperti ini adalah rumah doanya Tuhan. Ini rumah doanya Tuhan. Mari Amsal, mari terakhir kita baca. Ya, kehidupannya taat, setia, jujur itu sama dengan rumah doa. Ya, sama dengan rumah doa. Ya. Haleluya. Itu artinya kalau kita menjadi rumah doa, maka semua doa-doa kita ya Tuhan akan dengar, Tuhan akan jawab. Namanya rumah doa, berarti doanya akan dijawab Tuhan ya. Doanya didengar Tuhan, tidak sia-sia saudara ya. Amsal 15 ayatnya ke-8. Amsal 15 ayat 8. Korban orang fasik adalah kejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Kejujuran terakhir, ketaatan, kesetiaan, kejujuran, itu rumah doanya Tuhan. Doa kita didengar Tuhan. Semua doa kita, doa pagi, doa puasa, doa semalam suntuk yang kita lakukan, yakinlah itu semua didengar Tuhan. Dan Tuhan akan menjawab semua doa-doa kita. Tuhan akan pakai kita seperti murid-murid tangkap ikan-ikan yang besar. Ya, kita juga hari ini bisa menangkap ya, jiwa-jiwa, menangkap banyak bangsa-bangsa untuk dibawa kepada Tuhan. Kita dipakai Tuhan.
Jadi punya 153 itu akan dipakai Tuhan. Membawa jiwa-jiwa, membawa bangsa-bangsa datang kepada Tuhan. Dan tidak koyak. Sekali kita bawa satu jiwa kepada Tuhan, akan jadi miliknya Tuhan, tidak akan kembali lagi. Nah, begitu. Makanya mulai dari kita. Kita yang sudah ya, dalam pengannya, ayo jangan sampai kita kembali lagi. Kita harus mantap dulu baru membawa orang lain datang kepada Tuhan. Ayo mantapkan kesetiaan, mantapkan ketaatan, kejujuran dengan berkobar-kobar. Ya, kita menjadi rumah doanya Tuhan. Ya, mari kesempatan season 2 ini kita datang berseru, menaikkan doa, berseru kepada Tuhan. Ya, biar kita semua menjadi rumah doa. Ya, bagi bangsa-bangsa dipakai Tuhan. Haleluya. Dalam pelayanan pokok tubuh Kristus hari ini. Bahkan ya, apa yang kita serukan, apa yang menjadi pergumulan yang kita bawa, yakinlah Tuhan mendengar semua. Tuhan menjawab, Tuhan menolong kita. Semuanya tepat pada waktunya. Haleluya. Mari kita pujikan pujian. Pujian yang mengatakan, nomor 43, suplemen nomor 63, 43. Kau telah memilihku, G. Jadikan aku match suci, jadi match doanya Tuhan, bagi keselamatan bangsa-bangsa. Haleluya. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memilih, kau telah menjadi alat sebagai alat kerajaan. Betapa aku bersyukur padamu atas pertolongan. Jadikan aku baik sucimu, jadikan aku baik sucimu yang ku dan tiada jadikan aku misbahu bagi keselamatan. Haleluya. Jadikan aku baik sucimu yang kudus dan yang tiada bercelah. Jadikan aku misbadu bagi keselamatan bangsa. Denganku saudara, kita berjuang semakin menjadi baik sucinya Tuhan, hidup pada semakin disucikan Tuhan. Haleluya. Jaga ketaatan kita menjadi baik suci, menjadi tempat kediamannya Tuhan. Tuhan mau berdiam di atas. Asal kita mau pikiran, punya pikiran yang sama dengan Dia, punya pikiran salib menderita, mau memikul salib bersama Tuhan. Jangan takut menderita semua. Terus berjuang. Lagi semakin berkobar-kobar dalam ketaatan, dalam kesetiaan, kejujuran. Mari terus
jawab oleh Tuhan. Tuhan tidak membiarkan. Hidup yang sungguh-sungguh memikul salib, Tuhan tidak biar. Tuhan ada bersama kita. Tuhan berpihak bersama kita. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kita. Lagi, sekali lagi. Haleluya. Sedangkan hidupmu berjuang, sembah dia, buka hati, buka suaramu, sembah dia. Jangan kalah dengan daging semakin lemah ini. Mari berjuang, berseru kepada dia. Seperti permata yaspis yang berkobar-kobar selalu. Menaikkan doa, berseru sembah dia. Yesus Tuhanku, Yesus aku. Haleluya. Hallelujah.
Yesusku, Yesusku, haleluya, haleluya, Haleluya.
Yesus, Yesus,
seruan-seruan kita ikat kepada Tuhan tidak sia-sia. Pasal kita sungguh-sungguh berjuang memikul salib bersama Tuhan. Haleluya. Lagi semakin taat, setia, jujur berseru menjadi rumah doa Tuhan. Maka di tempat yang maha tinggi, sekalipun dia bersemayam di tempat yang maha tinggi, namun dia ada bersama dengan kita. Lewat seruan kita, dia ada. Dia mau melepaskan kita. Haleluya. Asal kita menjadi rumah doa lagi. Dapat dia ada tempat ini. Dia turun untuk melepaskan, dia turun untuk menolong kita, menjawab semua doa-doa kita. Semua teriakan kita, seruan kita tidak sia-sia. Tuhan mendengar, Tuhan akan menjawab. Mari kita terus berjuang, terus berseru kepada Dia. Angkat dua tangan mengataskan. Haleluya, berseru kepada Dia. Haleluya. Tuhan mengeluh mengerar kepada untuk mempertahankan kualitas rohani kita. Banyak mengeluh, banyak berteriak kepada Tuhan, banyak berseru kepada Tuhan. Kuatkan kami, tentukan kami curahkan Roh-Mu, Roh Kudus-Mu semakin tercurah. Tidak masalah. Hanya berseru, hanya berteriak kepada-Mu Tuhan. Saya Engkau mendengar teriakan kami, seruan kami. Engkau akan melepaskan kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami saat ini. Engkau menggendong kami Tuhan. Engkau membawa kami terbang dengan dua sayap burung nasar yang besar. Kami terbang di atas badai. Kami menang atas semua persoalan pergumulan kami ada. Apapun yang dalam umat saat ini, bahkan dimanapun umat berada saat ini Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas menjangkau kami dari tempat yang maha tinggi. Engkau menjangkau kehidupan kami semua. Engkau melepaskan kami Tuhan. Engkau menolong kami Tuhan. Engkau menyatakan kuasa mujizat-Mu, memberikan kemenangan bagi kehidupan kami semua Tuhan. Kami selalu terbang di atas badai. Apapun yang menjadi pergumulan, persoalan berat dalam hidup kami, Engkau menyelesaikan bagi kami Tuhan. Haleluya. Tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya ya Tuhan. Terima kasih. Kami yakin percaya bersama dengan Engkau Tuhan. Sekalipun kami lemah, kami kecil, kami tidak berdaya, kami dijadikan lebih daripada Tuhan. Langkah-langkah kami, langkah-langkah mujizat, langkah-langkah kemenangan bersama dengan-Mu ya Tuhan. Semakin terutama Engkau semakin memakai kami hari-hari ini Tuhan, untuk Tuhan membawa kehidupan jiwa-jiwa, bangsa-bangsa untuk dibawa masuk dalam pelayanan pembangunan tubuh-Mu. Untuk semua kami sedang diarahkan hari-hari ini untuk bisa mencapai satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Kami bisa memandang Engkau yang akan datang kembali dalam kemuliaan sebagai Raja mempelai di surga. Kami berbahagia bersama dengan Engkau dalam pesta nikah dan domba kerajaan 1000 tahun damai sampai Yerusalem baru untuk selama-lamanya Tuhan. Terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus, Raja dan selalu mempelai di surga, Imam besar. Engkau gembala yang baik bagi kami ya Tuhan. Engkau yang mendengar, Engkau yang menjawab, Engkau yang menolong kami. Berikan kemenangan bagi kehidupan kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami beristirahat sejenak kembali, nantikan sesi yang ketiga terakhir sebentar Tuhan. Semakin Engkau nyatakan kekuatan daripada Tuhan, untuk kami semakin haleluya kuat memikul salib bersama Tuhan sampai kami bisa mencapai gunung Sion, sampai kami mencapai kesempurnaan. Kami percaya di balik salib ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan.
Engkau sungguh baik, kawasannya untuk selama-lamanya. Kasih setiamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa penyembahan kami. Haleluya, haleluya. Amin. Kita istirahat 1 jam, kembali sesi yang terakhir ketiga jam 3.